Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini untuk mata kuliah pariwisata dalam arsitektur, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-11. Nah, untuk materi yang ke-11 ini adalah tentang pariwisata kota. Pariwisata kota atau dalam bahasa Inggris adalah urban tourism. Menurut UNWTO atau United Nations World Tourism Organization, urban tourism itu merupakan a type of tourism activity, adalah salah satu tipe aktivitas pariwisata which takes place in an urban space. Jadi memang lokasinya di area urban atau perkotaan with its inherent attributes characterized by non-agricultural based economy such as administration, manufacturing, trade, and services, and by being nodal points of transport. Jadi memang yang menjadi daya tariknya adalah segala aktivitas yang terjadi di dalam perkotaan tersebut. Misalnya berdasarkan administrasinya atau mungkin manufacturing ini fabrikasi ya, bukan industri, terus perdagangannya atau mungkin pelayanannya gitu ya, atau bahkan karena moda transportasi yang berada pada perkotaan tersebut gitu ya. Urban or city destination over a broad and heterogeneous range of cultural, architectural, technological, social, and natural experiences and products for leisure and business. Nah, di mana pada tujuan wisata kota ini dia menawarkan beragam daya tarik gitu ya, mulai dari budaya, arsitektural, teknologi, sosial, pengalaman natural, terus ada juga produk-produknya gitu ya, produk-produk untuk bisnis dan pariwisata atau rekreasi. Lalu menurut Lau tahun 1996, kota merupakan jenis destinasi pariwisata yang paling penting di dunia sejak tahun 1980-an. Karena kota dipandang sebagai sesuatu proses kompleks yang terkait dengan budaya, gaya hidup, terus ada banyak hal yang berhubungan dengan keinginan seorang turis gitu ya, yang bisa dipenuhi dalam suatu kota gitu ya, terhadap liburan, perjalanan gitu ya. Terus pariwisata perkotaan itu memiliki karakteristik lain yang khas. Berbeda dengan pariwisata pada umumnya, yang daya tarik wisatawannya hanya ditujukan untuk mereka yang berwisata. Nah, kalau pariwisata perkotaan itu ya turis itu bisa merasakan fasilitas yang digunakan oleh penduduk setempat misalnya. Nah, wisatawan perkotaan itu menggunakan fasilitas perkotaan yang digunakan oleh penduduknya, penduduk setempat sebagai daya tarik wisatanya. Terus misalnya nih, kalau kita ke Bandung kan di sana banyak FO ya, factory outlet, itu dari belanja-belanja. Maksudnya untuk wisata belanja. Untuk wisata kulinernya di Bandung banyak sekali range makanan yang beragam gitu ya, yang dimana itu juga dinikmati oleh penduduk lokal setempat. Karakteristiknya dari kota yang menarik bagi wisatawan, atau mungkin nanti seorang arsitek itu harus merancang apa sih ketika ada permintaan atau ada proyek tentang kota yang dicanangkan sebagai kota pariwisata gitu ya. Maka daerah perkotaan itu memiliki sifat yang heterogen. Artinya bahwa kota memiliki ukuran. Ada kota besar, ada kota kecil, terus berdasarkan ukurannya. Berdasarkan lokasinya, ada kota yang di dekat dengan laut, dekat dengan pegunungan. Kalau kayak di Bandung dia dekat karena berada pada dataran tinggi sehingga udaranya relatif lebih sejuk dibandingkan lokasi lain. Terus ada fungsi, misalnya industri, jasa, perdagangan, terus ada wujudnya ya, ada fisiknya, wujud fisiknya ya, tidak secara virtual saja. Terus ada budaya yang berbeda atau beragam yang diterapkan di sana. Misalnya kalau ke Bali, ke Denpasar gitu ya, misalnya pusat kotanya. Nah, itu meskipun di kota tapi ada keragaman budaya atau budaya Bali yang sangat kental di sana. Terus skala daerah perkotaan dan fungsi berbeda-beda yang secara terus-menerus dipertahankan.
sehingga kotanya bersifat multifungsi. Jadi pusat pemerintahan iya, pusat perdagangan iya gitu ya, tapi juga merupakan salah satu destinasi pariwisata utama. Nah, terus selanjutnya ada fungsi-fungsi yang berkembang di kota yang diproduksi atau dikonsumsi tidak hanya oleh wisatawan, tapi juga oleh beragam pengguna. Nah, ini karakteristik dari pariwisata kota. Sementara untuk tipologinya, di sini ada 2 yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Page sama Low nanti ya. Kalau menurut Page itu, dia mengidentifikasikan tipologi bagi pariwisata perkotaan itu ada ibu kota. Ibu kota di sini bisa ibu kota negara atau ibu kota provinsi ya. Kalau ibu kota negara bisa Paris, London, New York, Jakarta. Kalau Bandung ini ibu kota provinsi ya. Terus ada kota budaya, misalnya Roma, Yogyakarta. Selanjutnya ada kota metropolitan, Jakarta, London, Hong Kong gitu ya. Terus ada kota sejarah seperti Rengas Dengklok misalnya, atau kota-kota pertahanan. Terus kota-kota besar dan bersejarah, Oxford, Cambridge, Venice, Jakarta gitu ya. Terus ada daerah dalam kota. Jadi ada satu daerah ya mungkin kalau di Indonesia skopnya kecamatan gitu ya, di dalam satu kota. Ini contohnya Manchester di UK. Terus waterfront city misalnya London Dockland atau Taman Impian Jaya Ancol gitu ya, itu sudah satu kawasan sendiri. Ada kota industri, misalnya Bradford, terus Bekasi, Karawang gitu. Terus ada juga resort tepi laut, misalnya Pangandaran. Kalau kalian pernah ke Pangandaran ya, Pangandaran itu adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat, dan itu dia bentuknya jadi bentuknya itu dia di ujung selatannya Pulau Jawa, sehingga dia menjorok ke laut sebenarnya areanya itu, sehingga dia diapit oleh 2 pantai, ada pantai timur, pantai barat gitu ya. Jadi kalau mau lihat sunset tinggal ke pantai timur, terus nanti kalau mau lihat sunrise tinggal ke pantai baratnya gitu. Nah jadi dan itu di sepanjang sana sudah banyak ya kayak kota resort aja, penduduknya memang sudah kayak model di Bali lah gitu, banyak resort. Terus ya ini ya kayak memang penghidupan sehari-hari masyarakat setempatnya itu dari laut itu, dari wisata pantainya di situ gitu. Terus contoh lain adalah ini resort tepi laut. Nah, ada juga resort olahraga musim dingin. Ini contohnya ada Lillehammer. Selanjutnya ada kawasan hiburan, misalnya Disneyland atau Las Vegas ya. Ini satu kota yang memang khusus untuk tempat berjudi gitu ya. Terus Taman Impian Jaya Ancol lagi munculnya. Terus ada juga wisata khusus, misalnya destinasi untuk ziarah, spa, contohnya Lourdes, terus ziarah nih Cirebon gitu ya, Demak. Terus kota seni atau budaya, misalnya Florence, kota-kota di Bali, di Bandung gitu. Nah, sementara kalau tipologi menurut Low ini lebih sederhana, jadi dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 4 kategori. Ada ibu kota, kota industri. Kalau ibu kota ini ya memiliki peran administratif dan bisnis yang dapat menarik wisatawan. Contohnya Jakarta ya, siapa yang nggak pernah ke Jakarta gitu kan. Nah, biasanya memiliki museum nasional, bangunan, dan monumen memiliki nilai sejarah nasional. Terus kota industri, di mana ada karakter dan citra industrial yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mendatangi area ini. Terus ada kota dengan high amenities. High amenities ini beragam fasilitas dari mulai pemandangan alam, hiburan, sampai bisnis, ini lengkap. Salah satu contohnya mungkin Singapura lah yang dekat gitu ya. Apa aja ada di situ. Dan memang kotanya itu selain kota perdagangan juga ya dirancang untuk pariwisata saja gitu. Terus kota-kota dengan daya tarik utama tertentu, misalnya kota yang fokus pada wisatawan dari luar daerah atau negara. Nah, ini biasanya kota dengan multifungsi. Sementara konsep pariwisata perkotaan itu ada 6, tapi nanti saya akan bahas 5 saja. Ada tourist historic city,
Ada cultural city, resort city, fantasy city, creative city, dan urban ecotourism. Nah, kalau yang turis historic city, ini tadi ini ya konsep pariwisata perkotaan. Konsep kota wisata sejarah yang merupakan konsep pariwisata perkotaan yang dimana konsep sejarah ini menjadi daya tarik wisatanya. Contohnya Bandung kan dia punya kawasan Braga, Asia Afrika, atau di Jakarta ada kawasan kota ya, daerah kota yang banyak merupakan area-area bangunan-bangunan heritage. Nah, komponen dari kota wisata sejarah ini ya antara lain adalah arsitektur sejarah dan morfologi perkotaannya, ada event-event sejarah, akumulasi artefak budaya, dan lain sebagainya. Nah, lalu konsep pariwisata di perkotaan ini harus memperhatikan upaya-upaya konservasi tadi ya, heritage, terhadap peninggalan sejarah di kota tersebut. Nah, penentuan jenis kegiatan wisata sejarah dan segmen pasar wisata yang akan dituju harus disesuaikan dengan karakteristik dan sifat peninggalan sejarah yang merupakan daya tarik wisata tadi. Selanjutnya adalah cultural city. Komponen-komponen kota yang menjadi daya tarik wisata utama bagi kota budaya adalah museum dan wisata heritage, terus distrik-distrik budaya, misalnya ada pecinan, ada kampung Arab, kampung Melayu, gitu ya. Terus ada masyarakat etnis, ini ada wisata heritage juga ya. Terus ada kawasan hiburan, yang hiburannya adalah berhubungan dengan budaya tadi. Ada wisata sejarah, terus ada trail sastra. Nah, sama dengan konsep turis historic city, di sini pengembangan konsep cultural city juga syarat dengan upaya konservasi, tapi di sini konservasi terhadap aset budaya, baik tangible maupun intangible. Terus wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat budaya yang ada di kota tersebut. Selanjutnya ada fantasy city. Nah, konsep fantasy city ini muncul di akhir abad 19 di Amerika. Hannigan, ini nama penulisnya, dia mengidentifikasi 6 karakteristik fantasy city. Jadi ini memang memang konsepnya fantasy city. Jadi fokus pada demon centricity. Jadi ada temanya, didasarkan pada tema tertentu gitu ya. The city is aggressively branded. Jadi memang dia yaitu tadi untuk menciptakan tema, karena ada tema tertentu. Nah, untuk menciptakan mindset gitu ya kepada target marketnya, maka dia berpromosi atau branding besar-besaran gitu ya. Ini merupakan salah satu strategi pemasaran dari produk-produk dari Fantasy City. Ada day and night operation is a common feature. Nah, ini kota ini beroperasi 24 jam. Tidak seperti pusat perbelanjaan yang operasi waktu siangnya besar gitu ya, tapi ini day and night. Jadi hidup terus kotanya. Mungkin ini yang bisa jadi contoh adalah Las Vegas ya, salah satu contohnya. Ya memang konsepnya adalah ya kota tempat itu ya pusat perjudian dunia kan ya. Lalu modularization of products, di mana keberagaman komponen dirangkai untuk menghasilkan berbagai pengalaman yang lebih luas. Solipsicity, di mana kota secara ekonomi, budaya, dan fisik terpisah dan terisolasi dari lingkungan sekitarnya dalam suatu kota ilusi, dalam artian kota tersebut sudah terlepas dari budaya setempat atau terlepas dari komponen fisik setempat ya. Contohnya tadi ya Las Vegas, dia mau cari apa ya di situ ada bangunan, mau bangunan Romawi, Yunani, sampai bangunan Renaissance, tapi semuanya memiliki fungsi yang sama, yaitu area perjudian atau hotel gitu ya. Selanjutnya postmodernity, di mana kota dibangun dengan teknologi simulasi, realitas virtual, ada sensasi pertunjukan gitu ya. Kota yang menarik sumber inspirasi utama dari model Disney misalnya. Atau kalau misalnya kalau di yang dekat ini Singapura, area apa yang ada Universal Studio-nya itu kan di situ ada resort, ada pusat untuk perjudian juga gitu ya. Nah, itu seperti model-model semacam itulah. Atau kalau mungkin kalau di Indonesia adalah Ancol gitu ya, memang itu salah satu kawasan ya, sebenarnya bukan masuk kota sih, kawasan aja, kawasan wisata, tapi di situ juga sudah ada hunian,
sudah ada hotel, sudah ada fasilitas komersial, ada hiburan, dan itu terlepas dari budaya Betawi gitu ya, terlepas dari kebudayaan setempat. Jadi konsep-konsepnya semacam itulah Creative City ini. Selanjutnya ada Creative City, merupakan spektrum kota kreatif yang ditetapkan oleh UNESCO, dan kota-kota kreatifnya itu dikelompokkan sebagai berikutnya. Ada pengelompokannya. Untuk Creative City ada literatur, craft and folk art, ada film, ada desain. Kalau film ini mungkin contohnya adalah Hollywood gitu ya kalau di Amerika. Terus desain, music, media arts, dan gastronomi. Dan yang terakhir ini adalah urban ecotourism. Nah, urban ecotourism merupakan konsep pariwisata perkotaan yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi ada ketika konferensi internasional tentang urban ecotourism tahun 2004 ini menghasilkan deklarasi tentang urban ecotourism. Nah, isi deklarasi tersebut menyatakan bahwa urban ecotourism itu dikembangkan untuk tujuan memulihkan dan mengkonservasi warisan alam dan budaya, termasuk landscape alam dan keanekaragaman hayati, juga budaya aslinya. Selanjutnya, memaksimalkan manfaat lokal dan melibatkan masyarakat kota sebagai pemilik, investor, tamu, dan pemandu. Terus, memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan penduduk tentang lingkungan, sumber daya heritage, serta berkelanjutan, dan mengurangi jejak ekologis di sini. Nah, adapun strateginya, nanti kalau suatu hari punya kesempatan untuk mengembangkan wisata kota, maka berikut adalah strategi yang bisa diterapkan untuk wisata kota yang berkelanjutan. Berkelanjutan berarti dia ramah terhadap lingkungan, ekonomi, dan budaya ya. Jadi pembangunan wisata kota itu harus dibangun dan melibatkan masyarakat lokal, itu tidak bisa tidak, karena kalau tidak akan menimbulkan tadi pertentangan dan nggak akan lama lah seperti itu. Jadi masyarakat lokal setempat harus dilibatkan. Lalu pembangunan wisata kota itu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat setempat. Jadi fasilitasnya tidak hanya untuk wisatawan saja, tapi masyarakat setempat juga diperhatikan kebutuhannya. Terus pembangunan wisata kota melibatkan para pemangku kepentingan, sudah pasti ya. Nah, mereka lah yang nanti memberikan perizinan gitu ya, yang mendukungnya, serta melibatkan lebih banyak pihak sehingga akan mendapatkan input yang lebih baik. Kalau semua pihak mendukung tentu akan lebih baik. Nah, pembangunan wisata kota mestinya memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil dan menengah. Ini tadi ya, melibatkan masyarakat tadi. Terus dikondisikan untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya, sehingga lalu ada multiplier, multiple effect gitu ya. Baik yang secara langsung maupun tidak langsung untuk masyarakat setempat. Terus pembangunan wisata kota itu mestinya ada kerjasama antara masyarakat lokal sebagai kreator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata. Ini dengan para turis-turis agen ya, agen-agen tourism. Nah, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Pembangunan wisata kota ini mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang. Jadi tidak mengeksploitasi secara besar-besaran sehingga generasi yang mendatang tidak bisa merasakan keuntungannya gitu ya. Nah, pembangunan wisata kota itu harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi, bukan eksploitasi, mengoptimalkan potensi yang ada, bukan menghabiskan ya. Terus ada monitoring dan evaluasi secara periodik untuk memastikan pembangunan pariwisata ini tetap berjalan dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, dalam keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air tanah, penggunaan lahan, penggunaan sumber daya lainnya gitu ya, harus dipastikan sesuai dengan prinsip ini tadi, berkelanjutan tadi yang sustainable. Terus melakukan program peningkatan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat, yaitu ada training-training, pelatihan gitu ya, ada pendidikan dan ada sertifikasi sehingga mereka layak untuk menyambut wisatawan yang hadir gitu ya.
Terus terwujudnya 3 kualitas, yaitu pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup, ini untuk masyarakat lokal. Terus sisi lainnya juga harus memberikan kualitas usaha, quality of opportunity kepada penyedia jasa dalam industri pariwisata dan juga tentu saja masyarakat setempat. Dan yang terpenting adalah kualitas pengalaman wisatawan atau quality of experience. Jadi ini adalah beberapa poin dalam strategi pembangunan wisata kota yang berkelanjutan. Ini adalah daftar pustaka atau materinya saya ambil dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi di WA Group. Oke, saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.